Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dipra, NIM D1C1210550, kelas R002, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang info dan momentum. Yang pertama, momentum. Jika ada yang sama tetapi memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, dalam ini disimpulkan bahwa pada mobil yang lebih cepat, maka momentumnya lebih tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum ialah besaran yang mengukur seberapa sulit suatu benda diberhentikan. Impulse. Contoh, jika sebuah gelas dipukul, dia akan bergerak. Gaya kontak waktu kita memukul benda tersebut disebut impulse. Jadi disimpulkan impulse ialah peristiwa gaya yang diberikan jika pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Yang pertama, impulse dan momentum. Impulse dan perubahan momentum. Konsep impulse dan momentum merupakan konsep yang muncul dari penerapan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A atau A sama dengan F per M. Bila pada suatu benda mempunyai massa M, bekerja gaya F yang konstan, maka setelah selang waktu T, benda tersebut bergerak dengan kecepatan sama dengan Vt sama dengan V0 dikali A dikali T. Karena F per M hukum Newton 2, maka diperoleh Vt sama dengan V0 ditambah F per M dikali T. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai F kali T sama dengan M dalam kurung Vt dikurang V0, atau F dikali T sama dengan M dikali Vt dikurang M dikali V0. Pengertian momentum. Pengertian momentum, besaran M dikali V pada persamaan di atas dinamakan besaran momentum yang diberi lambang V, sehingga dapat dituliskan V sama dengan M dikali V, dengan M massa benda satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda satuan meter per sekon, P sama dengan momentum satuan kilogram meter per sekon. Jadi momentum suatu benda dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatannya. Pada persamaan, harga M dikali Vt merupakan momentum benda pada saat kecepatannya Vt sama dengan, dan harga M dikali V0 merupakan momentum benda pada saat kecepatannya V0. Dengan demikian, harga M saat kecepatannya V0 dengan demikian Vt dikurang V0 dapat disebut sebagai perubahan momentum dalam kurung selisih momentum akhir dengan momentum awal. Dapat diilustrasikan jika sebuah sepeda dan mobil menempuh dengan memiliki kecepatan yang sama di waktu pemberhentian, tentulah mobil lebih sulit diberhentikan karena pengaruh dari
massa dari mobil tersebut dan sebaliknya. Yang kedua, inful sama dengan perubahan momentum. Harga F dikali T pada persamaan merupakan suatu besaran yang disebut inful. Biasa diberi lambang I sehingga dapat ditulis I sama dengan F dikali delta T. Dengan F gaya yang bekerja satuan Newton, delta T selang waktu selama gaya F bekerja, satuan sekon, I involves, satuan Newton per sekon atau kilogram meter per sekon. Dengan demikian, persamaan di atas sesungguhnya merupakan hubungan antara impuls dan momentum, atau dapat dikatakan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Dapat ditulis sebagai berikut: F dikali delta T sama dengan delta T dalam kurung M dikali V, atau F dikali delta T sama dengan delta V. Dengan F dikali delta T, impuls satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon, delta M kali V atau delta V perubahan momentum satuannya Newton per sekon atau kilogram meter per sekon. Dan tampak bahwa impuls dan perubahan momentum mempunyai satuan dan dimensi yang sama, dan keduanya merupakan besaran vektor. Fenomena impuls dapat terjadi jika ada suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, atau ada interaksi gaya antara dua benda. Oleh karena itu, impuls disebut sebagai penggambaran atau deskripsi. 3. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan selalu tetap. Dapat ditulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 pangkat 1 dikali V1 pangkat 1 ditambah M2 pangkat 1 dikali V2 pangkat 1, atau P1 ditambah V2 sama dengan V1 pangkat 1 ditambah V2 pangkat 1. Jika lama tumbukan delta T, maka diperoleh F12 dikali delta T sama dengan min F21 dikali delta T. Impuls 1 min impuls 2. Contoh soal. Sebuah mobil massanya 750 kilogram bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Berapa momentum mobil tersebut? Jawab, diketahui massa mobil 750 kg, V atau kecepatan 54 km per jam, dengan rumus 54 km diubah menjadi satuan meter sehingga menjadi 54.000 meter dibagi 3.600 sekon sama dengan 15 meter per sekon. Ditanya P, momentum. Rumus M dikali V sama dengan 750 massa dari mobil dikali kecepatan 15 meter per sekon. P sama dengan 11.250 meter per sekon. Aplikasi hukum kekekalan momentum.
Aplikasi hukum kekekalan momentum. 1. Gaya pentar atau Resortwheel adalah gaya mendorong baku penombak ke belakang disebut gaya pental atau Resortwheel. Gaya pental ini lebih mencolok terjadi dalam peristiwa penembakan yang menggunakan pesawat tembak proyektil berukuran besar. Yang kedua, gerak balon dan gerak ikan gurita. Balon mainan yang mudah ditiup lalu dilepaskan ternyata mudah melesat terbang. Ikan gurita juga dapat bergerak cepat dalam air padahal tidak mempunyai sirip dan ekor seperti ikan pada umumnya. Gerak kedua benda ini pun menuruti hukum kekekalan momentum. Ketika balon mengimbangi momentum gas yang keluar berlawanan arah gerak balon, momentum balon mengimbangi momentum gas yang keluar dari balon, sehingga jumlah momentumnya tetap nol. Nilai hal yang sama dilakukan oleh ikan gurita. Ikan gurita meneguk air dan menyemburkan dan kecepatan yang tinggi ke belakang. Tumbukan. Benda dikatakan bertumbukan jika dalam gerakannya mengalami persinggungan dengan benda lain, sehingga saling memberikan gaya. Tumbukan yang dibahas di sini dibatasi hanya tumbukan sentral lurus, yaitu tumbukan antara benda-benda yang arah kecepatannya terletak pada satu garis lurus yang menghubungkan titik berat kedua benda di dalam tumbukan. Selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Menurut kelentingannya, ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan tumbukan tak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan antara dua benda disebut lenting elastik. Sempurna apabila dalam tumbukan tersebut jumlah kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Dengan demikian, pada tumbukan lenting sempurna, selain berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku pula hukum kekekalan energi kinetik. Dengan rumus P1 ditambah V2 sama dengan P1 pangkat 1 ditambah V2 pangkat 1. Sehingga M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 pangkat 1 ditambah M2 pangkat V2 pangkat 1. Hukum kekekalan energi kinetik 1/2 M1 dikali V1 pangkat 2 ditambah 1/2 M2 dikali V2 pangkat 2 sama dengan 1/2 M1 pangkat M1 dikali V1 pangkat 2 ditambah 1/2 M2 dikali V2 pangkat 2. Untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restorasi bernilai 1. E sama dengan 1. E sama dengan V1 pangkat 1 dikurang V2 pangkat 1 dibagi V1 dikurang V1 sama dengan 1. Tumbukan lenting tidak selenting sama sekali. Pada tumbukan
tidak penting sama sekali. Sesudah tumbukan kedua benda bergabung sehingga berlaku bahwa kecepatan kedua benda sesudah tumbukan adalah sama. Secara matematis ditulis V1 pangkat 1 dikurang V2 pangkat 1 sama dengan V, atau V1 pangkat 1 dikurang V2 pangkat 1 sama dengan 0. Tumbukan sama dengan V1 pangkat 1 dikurang V1 pangkat 1 dalam kurung dibagi V1 dikurang V2 sama dengan 0. Tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusi bernilai antara 0 dan 1. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekebalan momentum dan tidak berlaku hukum energi kinetik. Inilah sedikit pemaparan materi mengenai impuls dan momentum. Jikalau terdapat kata-kata yang salah dan materi yang salah tidak sesuai dengan apa yang semestinya, kami sebagai mahasiswa mohon untuk dinasehati agar kami dapat lebih meningkatkan lagi tentang ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.